Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Oh, sangat terbukti hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan anak-anak muda dari Betani. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, The Way Through the Storm, Jalan Melalui Badai. Teks Alkitab saya akan ambil di dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan berbunyi, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggi gelombang-gelombangnya.
Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguduskan hati dan pikiran kami serta jiwa kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan Kristus, dan kami boleh memuliakan Kristus, boleh menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan yang banyak gelombang badai, yang banyak pergumulan, yang banyak kesulitan ini. Biarkan mereka boleh melihat iman kami di dalam Kristus, itulah yang membuat kami menjadi kokoh. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membahas 3 hal yang sangat penting yang berkaitan dengan teks ayat ini. Yang pertama berbicara ketika badai terjadi. Apa yang terjadi dengan orang-orang percaya? Orang-orang yang disebut sebagai umat pilihan tercatat di dalam kitab Mazmur. Yang kedua, saudaraku, ketika mereka lagi sedang kehabisan akal, apa yang akan mereka lakukan, saudara? Dan yang ketiga, ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka? 3 hal ini saudara yang saya akan bahas, dan saya percaya saudara mulai terang firman ini, kita akan melihat nilai-nilai yang benar bagaimana ketika kita menghadapi badai tersebut. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 23 sampai ayat 24, ketika badai terjadi, saudaraku, saya akan mengajak suatu kita melihat siapa saja orang-orang yang lagi sedang menghadapi badai ini, saudara. Ya, kita berikan kepada kita keterangan seperti apa. Di ayat 23 dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ayat 24 bahkan lebih jauh, firman Tuhan berkata, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Siapa mereka ini, saudara? Mereka ini disebut sebagai penjelajah dan penakluk lautan yang sangat luas. Mereka ini bukan penjelajah, mereka ini bukan penakluk yang ecek-ecek bahasa saya. Bukan yang hanya ada di pinggiran laut atau di laut yang tidak terlalu dalam. Tapi saudara, mereka adalah orang-orang disebut sebagai penjelajah, penakluk di lautan samudra yang begitu dalam. Inti saudara, mereka adalah orang-orang yang punya jam terbang yang sangat tinggi. Mereka punya pengalaman asam garam di tengah-tengah lautan yang begitu luar biasa, penuh dengan tantangan. Selain itu, saudara, mereka juga sebagai pelaut dan pedagang yang sangat ulet dan banyak akal. Saudara, mereka adalah orang-orang yang bukan saja membangun perdagangan di daerah daratan, saudara, tapi mereka melihat ada sebuah peluang ekonomi yang sangat besar, bahwa yang namanya ekonomi juga dapat dibangun di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan. Jadi saudara, mereka ini bukan orang bodoh. Mereka bukan orang yang biasa-biasa di dalam pengetahuan dunia dagangnya. Mereka adalah orang yang punya pengalaman, yang punya kepandaian, yang banyak akal bagaimana membangun sebuah pekerjaan yang semakin diperluas. Yang lebih hebat lagi, saudara, mereka bukan saja adalah seorang penjelajah, seorang pedagang yang ulet, tapi mereka juga adalah orang yang disebut sebagai yang biasa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di lautan dalam atau di tengah lautan. Inti saudara, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya boleh katakan saudara, badai ini bukan lagi sedang menerpa orang-orang yang tidak percaya. Tapi saudara, mereka adalah orang-orang yang sudah percaya, bukan saja percaya secara kognitif, secara pengetahuan, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengalami keajaiban Tuhan di tengah usaha dagang mereka, di mana mungkin mereka mengalami keberhasilan di dalam usaha dagang mereka di tengah lautan, di tengah samudra.
Atau saudara, mereka juga bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan ketika mereka melihat ke bawah, dasar yang begitu dalam, dan ada begitu banyak keajaiban-keajaiban di dalam lautan itu. Saudara, mereka mengakui itu keajaiban Tuhan. Namun begini saudara, badai itu datang tidak melihat apakah dia orang percaya atau orang tidak percaya. Apakah orang yang sangat beriman atau orang yang kurang beriman atau orang yang ateis. Saya ingin beritahu saudara bahwa badai ini pun juga menerpa orang-orang seperti itu. Bahkan orang-orang yang mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Saudara, mungkin kita sebagai orang Kristen, kita juga pernah mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, bukan? Dalam usaha ekonomi saudara, dalam kesehatan saudara, dalam proses pernikahan saudara. Mungkin saudara mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidup saudara. Tapi saya ingin beritahu saudara, yang namanya badai, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan, tidak mengenal siapa orang itu. Termasuk orang percaya pun, yang bahkan mengalami mujizat, juga mengalaminya. Saudaraku, hari-hari ini kita mengalami yang disebut dengan badai COVID-19. COVID-19, saudaraku, telah begitu banyak mengambil korban. Bukan saja orang yang tidak percaya, bahkan orang percaya. Bukan saja orang-orang yang biasa, tapi bahkan pendeta pun, pemimpin gereja pun juga mengalami badai COVID ini. Juga mengalami beberapa mereka yang menjadi korban dari COVID ini. Saudara, ketika orang-orang yang dicatat di dalam Mazmur ini menghadapi badai yang begitu luar biasa, saudara. Ini bukan sebuah badai yang di luar kemampuan mereka, yang di luar dari akal mereka, yang di luar dari segala kekuatan mereka. Mereka mengalami apa, saudara? Mereka mengalami jiwa yang hancur. Gimana nggak hancur, saudara? Kekuatan mereka dikalahkan oleh keganasan alam ini. Mereka menjadi pusing dan terhuyung-huyung, saudara. Secara fisik, mereka itu tidak memiliki sebuah pegangan yang kokoh. Mereka itu goyang di tengah pergumulan yang sangat besar. Di tengah badai, kempasan ke bawah dan kempasan ke atas yang begitu tinggi, saudara. Mereka pusing, mereka mungkin muntah-muntah di sana, saudara. Tetapi satu yang paling menjadikan saudara adalah mereka kehilangan akal. Saudara bisa bayangkan, saudara, mereka adalah orang yang banyak akal. Mereka adalah penjelajah, penakluk, pelaut yang sangat hebat, yang tidak kekurangan akal. Tapi tengah badai tersebut, saudara, mereka kehabisan akal. Saudara, saya ingin tanya sama saudara hari ini. Apakah di badai COVID ini, Anda lagi sedang menghadapi masalah yang sama secara ke dalam? Itu jiwa saudara mengalami kehancuran. Anda sedih, Anda patah arang, Anda putus asa, Anda merasa hidup Anda sudah tidak berarti lagi. Oleh karena mungkin badai ini menyerang ekonomi saudara, menyerang anggota keluarga saudara, menyerang di dalam begitu banyak sendi-sendi kehidupan saudara yang begitu penting, yang membuat Anda menjadi begitu lemah. Saudaraku, jiwa Anda mengalami kehancuran. Atau hari ini Anda mengalami pusing 7 keliling. Anda coba berusaha untuk memakan obat bagaimana menghilangkan situasi pikiran saudara yang begitu pusing. Anda coba ingin mendapatkan ketenangan di dalam obat. Saudara, ada beberapa orang yang lagi sedang menghadapi masalah COVID yang sangat luar biasa ini, saudara. Mereka coba cari jalan yang begitu mudah. Mereka coba mencari obat dan memakannya supaya mereka dapat tenang di tempat tidur. Karena selama ini mereka tidak bisa tidur. Mereka pusing. Mereka begitu punya konsentrasi yang tidak bisa dipadamkan, yang tidak bisa dilemahkan. Dan yang sangat menyedihkan, saudara, banyak orang-orang Kristen yang punya pengalaman, yang hebat dalam perusahaan, yang membangun perusahaan yang begitu hebat, membangun ekonominya begitu luar biasa. Ada begitu banyak, saudara. Ketika menghadapi badai COVID ini, mereka kehilangan akal. Saudaraku, pertanyaannya lebih lanjut. Ketika saudara kehilangan akal, ketika saudara menghadapi jalan buntu dengan badai yang begitu besar yang menghantam ekonomi saudara, yang mungkin menghantam pernikahan saudara, keluarga saudara, masa depan anak-anak saudara. Saudara menghadapi pergumulan begitu luar biasa dengan hal itu. Bagaimana respon saudara? Saudara,
Kita melihat sekarang bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Ketika mereka kehabisan akal, apa sih yang mereka lakukan? Apakah mereka bunuh diri, saudara? Saya menceritakan ada seseorang yang ditangani oleh rekan saya. Ketika menghadapi badai COVID ini, saudaraku, ketika ekonominya berantakan, saudaraku, ketika anak-anaknya tidak bisa lagi masuk di tempat kuliah oleh karena dana yang sudah tidak ada. Saudaraku, orang ini mengambil jalan pendek, saudara. Dia pergi ke mall, kemudian dia loncat dari atas dan kemudian bunuh diri. Saudaraku, apakah ini yang harus kita lalui, saudara? Apakah saudara sudah mengalami jalan buntu seperti ini? Saya ingin beritahu saudara, pergumulan dari petarung-petarung pelaut ini, pedagang-pedagang ulet ini, saudaraku, sukarnya mungkin lebih sukar mereka, lebih hebat dari mereka. Tapi mereka memiliki sebuah iman yang sangat luar biasa. Dalam situasi seperti ini, saudaraku, mari bersama-sama kita baca dari ayat 27. Dan kehilangan akal. Jadi mereka pada saat kehilangan akal, lalu saudaraku, inilah yang membuat iman mereka muncul. Ayat 28, firman Tuhan berkata, mereka berseru-serulah mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saya ulangi lagi, saudaraku, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudaraku, ketika badai menyerang orang-orang percaya, tidak harus selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang mengerikan, saudara. Justru ketika Tuhan mengadakan yang namanya badai itu, saudara, Tuhan hendak membawa agar orang-orang percaya memahami bahwa akal itu, pikiran mereka, pengalaman mereka, kemampuan mereka terbatas. Tuhan memakai badai ini untuk membawa orang-orang percaya agar bisa melihat sebuah realita yang lebih besar dari kemampuan mereka, lebih besar daripada pengalaman mereka, lebih kuat daripada tubuh mereka. Mereka harus melihat dan memandang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, melalui badai ini akhirnya fokus mereka yang tadinya pada kekuatan usaha dagang, pada keuletan mereka di tengah-tengah lautan. Mereka sekarang beralih keputusan mereka, fokus mereka kepada Tuhan. Dikatakan maka berseru-serulah mereka. Saya kata berseru-seru di sini bukan ngomong kecil, saudaraku, ya, atau nadanya itu kecil. Di sini juga bisa berarti teriak dengan nada volume yang sangat tinggi. Saudaraku, mungkin waktu kita makan di restoran, kita berdoa, saudaraku, saya percaya bahwa tidak ada orang yang akan memperhatikan doa saudara. Kenapa? Karena suara Anda mungkin kecil dan tidak terdengar di samping kiri kanan saudara. Atau orang yang berjalan pun juga tidak mendengar ketika saudara berdoa. Tapi saudara, tidak seperti yang terjadi di dalam Mazmur ini. Mereka berteriak, saudara, mereka berteriak dengan begitu kuat sekali. Satu kali ketika saya naik pesawat terbang, saudara, ada sebuah insiden pesawat itu anjlok, saudara. Ya, saya nggak tahu itu kenapa bisa anjlok, saudaraku. Tiba-tiba ada beberapa orang yang berteriak dengan begitu kencang sekali, ya pakai bahasa-bahasa agama mereka, saudaraku. Lalu saya perhatikan, saudaraku, saya melihat orang ini, karena teriakan mereka itu mengundang beberapa orang akhirnya melihat mereka. Mungkin mereka tidak terbiasa naik pesawat terbang, atau mungkin mereka baru pertama kali menghadapi situasi kapal itu anjlok ke bawah, saudara. Jadi mereka berteriak. Buat saya, saudaraku, yang sudah puluhan kali naik pesawat terbang, itu adalah hal yang biasa. Dan ketika mereka berteriak, saudaraku, saya mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Saudara, mereka berseru-seru, mereka berteriak kepada Tuhan. Saudaraku, kenapa mereka berseru-seru dan berteriak kepada Tuhan? Saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, ini adalah sesuatu yang bukan sekedar teriakan psikologis, teriakan pelampiasan emosi. Tapi buat saya, saudara, ketika saya membahas ayat ini merupakan teriakan teologis, bukan teriakan psikologis. Sebuah teriakan yang mempercayai Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, yang mempercayai Tuhan yang akan melindungi mereka. Saudara, kalau kita membaca di dalam beberapa teks Alkitab, saudaraku,
Ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu berseru dan berteriak ketika mereka menghadapi situasi yang buntu atau badai yang begitu besar dalam hidup mereka. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minuman air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Maka berseru-serulah Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Suatu ketika 3,5 juta orang Israel yang mengalami kehausan di tengah perjalanan dan tidak ada air. Sebenarnya Musa itu dalam situasi sangat genting. 3,5 juta orang tidak mendapatkan minuman dan begitu haus. Dalam situasi yang sangat serius dan genting ini, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Musa. Tuhan menjawab seruan Musa. Kalau kita baca lagi di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-9, ada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana tidak punya anak. Sementara bagi seseorang yang sudah menikah tidak punya anak, ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat memalukan. Apalagi madunya saudara sudah punya anak. Jadi dia merasa sangat sedih sekali, hatinya hancur. Dan ia berseru kepada Tuhan sambil menangis tersusu. Menangis tersusu dapat diterjemahkan itu merupakan sebuah teriakan, sebuah ucapan yang begitu tak terkendali, sehingga akhirnya didengar oleh seorang imam yang waktu itu ada di bait suci. Saudara, kalau kita baca Kisah pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24, sesudah dilepaskannya, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah ketika mereka berhadapan dengan agama yang sangat radikal yang menentang kekristenan pada waktu itu. Kenapa di dalam Alkitab begitu banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan? Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, saat ini ketika kalau sedang menghadapi badai COVID, yang lagi sedang menghantam sendi ekonomi, sendi keluarga, sendi apapun dalam hidupmu, hari ini saudaraku, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, agar engkau membangkitkan imanmu. Kau lebih mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatanmu. Kau lebih mengandalkan rencana Tuhan daripada pikiranmu sendiri. Kiranya saudara bergantung sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 28 sampai ayat 30, ketika Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan menolong? Saya tidak akan panjang lebar dalam bagian ini, saudara. Tapi ada 4 hal yang sangat penting. Ayat 28, dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Suatu hal yang pertama yang ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan para pelaut dan saudara adalah masalah hati. Bukan masalah badai itu, bukan masalah kerugian ekonomi saudara. Masalah hati saudara, itu penting. Kalau kecemasan itu masih ada di hati, sekalipun badai itu masih berlangsung, badai itu sudah tidak lagi, maka suatu kecemasan itu akan mematikan hidup saudara, mematikan semangat saudara, mematikan pelayanan saudara, dan seterusnya. Ayat 29, Tuhan bukan saja menyelesaikan hatinya, tapi juga Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang kemudian mendiamkan badai itu, membuat badai itu menjadi tenang, gelombang-gelombang itu menjadi tenang, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yesus di tengah badai, di tengah danau yang begitu hebat gelombang. Tuhan Yesus berkata, diam,
maka suatu gelombang itu, badai itu tenang. Dan itu pun yang juga akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidupmu secara fisik. Mungkin bukan pada hari ini, tapi percayalah, di dalam waktunya Tuhan yang terbaik, maka akan ada ketenangan secara fisik dalam hidup saudara. Ayat 30 dikatakan, mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Suatu tujuan utama ketika Tuhan meredakan semuanya itu, supaya kita mengalami sukacita yang dapat terpancar dari wajah kita dalam kehidupan kita, supaya sukacita itu menjadi sebuah daya tarik untuk orang melihat siapa Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah di dalam Yesus. Yang terakhir ayat 30, dan dituntutnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Mungkin saat ini kita lagi sedang menghadapi badai yang kelihatannya tidak ada ujung pangkalnya. Tapi percayalah saudaraku, bahwa Tuhan akan membawa kita kepada pelabuhan kesukaan mereka. Ada sebuah pelabuhan yang terakhir yang Tuhan pasti berikan kepada saudara, yang tidak bisa dihambat oleh setan dan dunia oleh kekuatan apapun, yaitu surga. Sebuah tempat yang menyenangkan, tempat yang tidak ada lagi air mata, tempat yang tidak ada lagi kesusahan, tempat yang tidak ada lagi penderitaan, tempat yang tidak ada lagi sakit penyakit. Di tempat itulah nanti saudara dan saya, dan juga orang-orang yang mengalami kematian akibat COVID, orang-orang yang percaya pada Yesus yang meninggal karena COVID, mereka sudah ada di pelabuhan itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman ini menolong kami semua untuk kami boleh memandang Yesus, bahwa Engkaulah yang membawa kami kepada sebuah pelabuhan yang sempurna, yaitu surga. Sebuah pelabuhan tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi gelombang badai hidup yang begitu luar biasa. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan kuat, kami akan kokoh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.